Halo Jifren, balik lagi sama Auto Gears ya. Kali ini kita lagi ada di ICE BSD. Tepatnya di event Indonesia Motor Show, Motorcycle Show. Tuh ada di atas ya. Welcome all riders tuh katanya. Jadi semua pengendara motor diundang nih untuk kesini untuk ngelihat pameran khusus motor ya di Indonesia. Nah sebelum itu teman-teman bisa untuk komen, like, sama subscribe channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa untuk dikunjungin juga sosmed kita. Ada di Instagram, ada di TikTok gitu. Ada di mana? Di bawah sini lah. Nanti editornya aja yang itu. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam ya. Yuk, ikutin. Oke, nah teman-teman, sekarang kalau kita masuknya dari pintu utama, teman-teman bakal ketemu dulu sama boothnya Italjet. Italjet sekarang dia masih mengandalkan dragster ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah beberapa tahun lalu yang keluar tuh warnanya ini nih yang paling jadi hero color-nya, hitam doff dan dengan rangka merah. Kebetulan kita juga udah pernah pernah nge-review tapi yang lamanya kebetulan, bukan yang baru gitu. Nah sekarang kayaknya dia datang bawa warna-warna yang berbeda nih. Ada kuning stabilo, kayak ya ini kuningnya kayak kuning rossi ya. Kayak semua speknya mirip-mirip ya, dia kan kalau dia Italjet Dragster itu identik sama swing arm depan, fork depannya yang single ya. Jadi itu menarik sih gitu buat teman-teman. Ini warnanya ada lumayan banyak nih, 1, 2, 3, 4, mungkin ada 4 ya warnanya yang dibawa sama Italjet Dragster 2,5 sekarang gitu. Nih jadi kalau pertama di sebelah kanan ada Italjet, habis itu kita jalan lagi samping dulu deh. Nah habis dari bootnya Italjet ada boot dari Harley Davidson. Ini bawa road glide spesialnya dia ya. Ini berapa tahun terakhir cukup lumayan rame karena emang bentuknya keren ya. Apalagi kalau di luar dia juga ada kejuaraan race ya. Gitu. Pakai road glide semua. Di situ masih ada Sportster. Ini road glide lagi. Ada Fatboy juga sama Street Glide. Oke. Lumayan banyak nih. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5 Harley yang dibawa ke sini untuk ditampilin nih. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Gitu. Lanjut lagi. Nah, karena ini kita sebenarnya di video ini kita maunya tour keliling aja. Jadi mungkin nggak akan banyak ngebahas detail-detail di masing-masing bootnya ya. Jadi kita keliling aja ngeliatin bawa motor apa aja sih ya. Gitu. Yuk, lanjut lagi. Nah, sekarang di QJ Motor. Ini QJ Motor bawa apa nih? Touring 700 SX. Oke. Ini kalau dari data speknya sih dia 2 silinder inline, liquid cooled. Oke, depannya udah telescopic upside down, ban 1917 emang cocok banget buat adventure ya. Kalau depan 19, belakang 17. Ini bisa jadi pilihan sih buat yang suka adventure ya. Dari QJ Motor. Di 700 tuh pemainnya nggak terlalu banyak ya sebenarnya. Kalau untuk dari brand-brand Jepang nggak terlalu banyak. Brand Eropa banyak. Ada Touareg di cc segituan juga. Kalau yang Jepang mungkin di Versys ya, Versys 6,5. Ada main di situ juga masuk. Ini bisa jadi pilihan sih. Gitu. Lanjut lagi deh. Nih karena doyannya adventure-adventurean jadi ketahan lama. Selain itu masih ada juga Matic ya. Ini Matic gede juga. Ini bisa jadi pilihan untuk pengganti X-Max ya. Karena dia 250 cc juga. Dan ada beberapa influencer yang udah pernah nyoba bawa touring ini motor Sport 2,5 gitu. Jadi ada 2, 3. Dan itu lagi rame.
Ini ada juga yang ini dulu deh. Ini motor apa? Oh sama ya? Ini sama apa enggak sih? Oh sama, Ford 2,5 juga, cuma warna merah. Oke, Ford 2,5, Ford Adventure 2,5. Sama satu lagi nih ada motor lucu. Nah, kenapa lucu? Karena dia bentuk motornya kayak motor laki ya, tapi dia matic. Itu masih pakai CVT, tapi udah dual shock. Cuma bentukannya motor laki, tapi kecil. Mungkin kalau yang motor lakinya aja kayak Papio ya. Papio kan motor laki, cuman bedanya dia udah matic. Maticnya 150 cc. Ini lucu sih. Sama ini terakhir di QG Motor. Ada ini, apa sih namanya? Coba kita baca. Namanya Libero 2,5. Datasheetnya ya. Ini Libero 2,5 dari QG Motor. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada juga booth dari Insta360. Kalau teman-teman suka touring motoran, biasanya siap. Kita review dulu sebentar ya, Mas ya. Iya, kalau teman-teman suka touring motoran, pasti nggak jauh-jauh nih dari dokumentasi. Nah, dokumentasi salah satunya yang bisa tersedia selain brand lain adalah Insta360. Dia cukup pede sih sampai akhirnya bikin booth di sini ya. Yang terbaru dari 360-nya tuh X5 ya, yang terakhir. Yang terbaru tuh 360 X5. Oke. Sama S Pro 2. Iya, S Pro 2 yang Marquez. Terus yang ini yang Ultra yang paling terbarunya. Oh, Ultra. Oke. Tapi udah bisa long life. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau ini apa? Edisi khusus? Iya, Mark Marquez. Edisi khusus Mark Marquez. Oke. Jadi Ya. kalau beli edisi khusus Mark Marquez berkesempatan dapetin tiket meet and greet dengan Marquez. Oh gitu, siap. Oke tuh banyak banget nih benefitnya ya. Siap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau di kiri ini ada apa nih? Yamaha Customer Day. Ini kayak apa nih? Motor-motor yang sudah di custom kayaknya ya. Ini rata-rata banyak X-Max sih. Kayak hampir rata-rata X-Max semua. Karena X-Max itu entah kenapa menjadi salah satu maxi skutik yang paling laku di Indonesia. Karena emang musuhnya yang tersedia umum adalah Forza ya. Forza 2,5, cuman kalau dari segi pricing emang lebih masuk akal di X-Max. Makanya jadi yang memilih. Buat orang yang mau upgrade pertama kali ke maxi skutik biasanya nyarinya X-Max. Itu ada Yamaha Tiara, itu jarang juga tuh, Tiara S. Oh, ternyata bukan Yamaha doang. Ini masih ada Honda. Ini NSR single arm, ganteng banget. Two stroke. Ada 1, 2, 3. Keren. Dan nggak lupa pasti ada Ninja ya. Ninjanya ada 2 juga. Gitu teman-teman. Sekarang kita menuju, habis dari Insta kita terus ketemu booth ya Kiwi, Benelli, Benda, Morbidelli. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Ini boleh ngintip tipis-tipis nggak sih mas? Motor apa mas? Ini T1000. T1000. Ini tipis-tipis aja ya. Ini motor touring adventure ya. Ya. Ini kira-kira di harga berapa mas? Belum tahu. Udah boleh 299, 1000 cc. Berapa? 2 silinder apa? 2 silinder. 2 silinder. Oke. Ini ternyata brandnya ini ya, Morbidelli. Oke. Morbidelli ngeluarin 1000 cc. Terus ini ada juga. Ini apa nih? Napoleon Bob. Ini dari Benda ya? Benda 500 cc. Ini ada juga motor lucu nih, motor kecil. Ini motor apa mas? Itu Glitten 100. Oh, ini Glitten 125 dari Kiwi. Motornya lucu nih, motor kecil. Boleh dudukin ya mas? Ini motornya kayak apa ya? Kayak Sportster, cuman dia bentuknya kecil. Lucu banget nih, buat motor keliling-keliling komplek. Enak.
makin banyak bervariasi dari grup ini ya. Terus masih ada, jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 2 masih ditutupin, itu yang 2 tadi Morbidelli 1000 ya. Kurang lebih kayak 2 silinder. Gitu. Lanjut lagi. Nah, sekarang abis dari tadi ya, QW, benda, Morbidelli, kita di belakangnya itu ada Givi. Givi ya pasti terkenal sama perlengkapan untuk touring ya. Dari box banyak banget pilihannya, dan bracket-bracketnya dia jual juga untuk masing-masing motor. Dan selain box yang hard case, dia juga ada yang soft case ya. Buat teman-teman yang lebih suka nggak yang pakai hard case, kesannya kan bulky banget, bisa pakai yang soft case gini. Rata-rata ini juga udah waterproof gitu. Nih, sini Fat. Nah, ini biasanya pilihan bracket-bracket nih buat bracket samping, bracket belakang, dan ini base plate-nya yang bisa teman-teman pakai nih. Cuman emang harus nanya karena tipe-tipe motor belum tentu masuk semua ya. Jadi harus yang sesuai sama motor teman-teman. Ini untuk Givi. Banyak sih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang abis dari Givi kita ke Skomady. Kalau teman-teman udah sempat ngikutin video-video kita sempat review tuh salah satu motor ya, Skomady. Kayak udah lumayan lama ya. Waktu itu yang kalau nggak salah Tecnica 200i. Dia sekarang masih membawa. Oh, ini yang tipe adventure-nya ya, Skomady. Karena kenapa tipe adventure? Karena dia udah pakai ban semi tahu ya, dual purpose. Udah pakai rak begini, rak depan juga udah ada, dan tampangnya lebih gahar untuk dibawa jalan-jalan. Gitu. Cuman dia kayaknya ada warna baru ya. Ini yang Adventure DS, warnanya Dove. Terus ada juga yang ini, warnanya putih, ada bendera Inggris. Gua nggak tahu ini yang sama The Who apa bukan. Dan ada juga yang ini nih, warna carbon look ya. Kalau teman-teman bisa cek carbon look. Gitu. Ini Skomady ya. Berikutnya kita lanjut lagi. Yuk, ikutin. Ya, nah setelah dari Skomady, kita ketemu di booth ya Royal Enfield. Kata Mas sih tadi dia Royal Enfield-nya lininya hampir di bawah semua. Ini ada Classic 350-nya ya. Ada Classic 350, ini apa? Bullet ya, kalau nggak salah. Ini seri Bullet, bener bukan? Ya, Bullet 350. Ini yang versi klasiknya juga, Hunter 350 ada. Tuh. Coba kita keliling-keliling. Ada apa lagi? Royal Enfield nih lumayan rajin nih. Ikut pameran-pameran kayak gini, apalagi khususnya untuk IMOS, kayak dia selalu hadir nih. Oke. Oh, ini Himalayan baru yang udah facelift ya, Himalayannya. Ini katanya perbedaannya cukup signifikan dibandingin Himalayan seri sebelumnya. Nah, habis itu ada apa nih? Shotgun 650 Twin. Shotgun 650 Twin. Lampunya juga udah LED. Ya, ini masih Meteor 350, ada Interceptor juga 650 ya kalau nggak salah. Terus itu yang klasik, Gope. Apalagi? Ini satu lagi. Super Meteor. Ini Super Meteor 650. Ya, itu teman-teman. Keren sih. Kalau kalian yang suka motor gede cuman ngambilnya emang gayanya suka yang klasik-klasik, emang Royal Enfield ini salah satu pilihan yang menawarkan banyak lini sih. Dari yang klasik beneran kayak Bullet atau yang klasik, atau bisa yang kayak retro modern gitu kayak Interceptor, itu juga keren. Gitu teman-teman. Kemana lagi kita? TVS. Ayo lanjut. Nah teman-teman, sekarang kita udah di booth ya TVS. TVS nih nawarin ngebawa iQube, nih motor full EV-nya dia. TVS iQube. TVS ini sebelumnya lumayan terkenal sama Callisto-nya ya. Callisto-nya udah duluan beredar
Di market Indonesia ada Kalisto yang biasa sama yang 125. Ini motor lumayan banyak, jadi banyak yang suka nih si Kalisto ini. Dia bawa apa nih, TVS Apache 310 RR, ini full fairing ya. Kayaknya di sana tuh ada yang nggak full fairing, coba kita lihat. Nah, tapi sebelum itu ini ada Matic gede juga nih, Matic bongsor dari TVS. Apa namanya? Ion, TVS Ion. Oke. Kalau baca dari speknya big baterai, oh berarti ini kayaknya listrik ya, full EV. Kecepatannya bisa sampai 105, jarak tempuhnya 150. Itu lumayan banget sih ya. Jarak tempuhnya sekali cas 150 kilo. Nah, selain itu Apache juga, TVS juga ngebawa Apache yang modelnya naked bike gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan buat temen-temen kalau emang sukanya yang sport ya pakainya itu ya Apache RR ya. Kalau yang ini RTR, dia lebih naked lah, untuk kayak lebih garang gitu. Nah, kalau ini adalah salah satu motor TVS yang kalau buat pecinta touring lumayan banyak nih yang pakai Ronin ini buat touring. Karena kalau nggak salah dia cc-nya tuh agak nanggung tuh, di atas 225 kalau nggak salah ya. Mungkin mirip-mirip kayak Yamaha Scorpio zaman dulu ya gitu. Ini lumayan banyak nih dipakai, di bawah juga. Oh. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih. Dia ada programnya dari dia nih. Dia bawa modifikasi TVS Ronin untuk yang scramble package. Dia udah ada nih. Ada spakbor depan, cover shock depan, cover headlamp green, atau juga yang cover racer package. Dia stangnya udah clip on ya, stang jepit, underbelly exhaust, udah gitu. Kalau mau teman-teman lihat nih motornya, ini untuk yang cover racer package, keren sih. Cuman gitu ya, kalau stang-stang yang jepit terus under yoke gini, buat punggung lumayan. Buat punggung lumayan. Kalau buat keperluan touring sih lebih enak stangnya yang agak tinggi. Gitu teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Ya teman-teman, sekarang kita ada di boothnya Suzuki ya. Kalau kita coba masuk ya dari belakang. Nah, Suzuki masih ngebawa si Burman Street ya, Burman Street 125 iX-nya. Ini motor yang kayak udah keluar berapa? Setahun, 2 tahun yang lalu kali ya. Tapi masih dibawa. Sebenarnya sama ada lagi next crossover di sini. Ini next crossover. Mungkin musuhnya itu ada apa ya? Yamaha X-Ride, terus ada Beat Street. Juga modelnya kayak gini nih, crossover. Habis itu lanjut lagi sama nah, ini motor yang juga udah berapa? 2 tahun, 3 tahun lebih kayaknya mengaspal di Indonesia, Suzuki V-Storm 250 SX. Dia kayak tahun ini keluar warna baru, warna merah. Sebelumnya tuh dia cuma ada kuning, hitam. Sekarang ada tambahan merah. Gua nggak tahu yang kuning tuh masih keluar apa enggak. Cuman ini banyak orang yang bilang kalau V-Storm 250 SX ini jadi pilihan motor adventure pertama lo, karena dari segi harga sama kapabilitasnya masuk, jadi tergolong masuk worth it nih 250 SX gitu. Bu, ini nggak boleh diintip-intip. Oke. Sama sebenarnya dia di Imos kali ini ngebawa satu Scutic Matic lagi. Kalau teman-teman lihat ini namanya Suzuki Access. Cuman rumornya udah beredar banyak ya. Dia cc 125. Dibawa langsung dari India kalau nggak salah. Mungkin ini bisa jadi kayak bahan trial errornya dia. Kayak waktu mereka datengin Avenis ya. Habis Avenis dijual dulu sebentar, ngelihat potensi pasarnya, baru habis itu dia keluarin Burman 125-nya. Nah, si Access ini kayak mungkin mau mencoba. Kalau dari gambar-gambar yang beredar sih, dia isi bensinnya dari belakang. Nah,
Kalau anak-anak Kimco bilangnya itu tusbol. Ini 125 cc. Tadi ditanya belum boleh ngintip. Tuh, warnanya aja deh, tuh biru. Dikit gitu. Oke, ini dari boot Suzuki yang nggak terlalu besar karena emang lini dari motor yang dibawa juga nggak terlalu banyak ya. Walaupun semua orang tahu tuh, biasanya Suzuki cukup reliable. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di seberang bootnya Suzuki ini ada bootnya Alfa. Teman-teman bisa lihat nggak di sini? Alfa ya, dia full EV. Di sini juga dia bawa Alfa Servo dan ada juga Alfa N3. Coba kita lihat ya. Ya, ini Alfa Servo-nya. Ini mungkin yang modifan kali ya. Warnanya udah warna-warni banget. Pakai spionnya spion Kimco nih. Gitu. Ini warna joknya sih lucu. Terus di sampingnya ada juga Alfa N3. Alfa N3. Oke. Coba kita lihat sebelahnya yuk. Nah, sini ada Alfa Servo Key, ada yang Key, ada yang X, ada yang One XP. Gue nggak tahu nih bedanya Key sama X apaan aja. Gitu. Coba tanyain Mas ya. Mas, Alfa Servo ini yang Key sama yang X apa bedanya, Mas? Yang pertama kalau yang X itu baterainya udah tanam, udah LFP. Oh, LFP tanam. Betul. Oke. Kalau yang Servo Q ini dia dua baterainya udah lithium 67. Lithium 67. Oh, jadi secara range juga beda? Secara range sama. Oh, range sama. Ya, tapi kalau yang X itu dia cuma satu baterai dan udah tanam dengan range yang sama. Oke. Kalau ini kan masih dua baterai. Bisa cabut-cabut? Ya, betul. Oke, siap-siap. Oke, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Abis dari Alfa, kita lagi ke listrik lagi. Ini adalah Polytron. Motor Polytron Fox R. Ini lumayan ngetop ya. Lumayan banyak sering kelihatan di jalan karena waktu itu harganya masuk akal banget. Nih, sekarang kalau teman-teman lihat di harga on the road-nya dia 13,6 juta. Jadi ini banyak banget jadi pilihan buat orang yang mau nyobain motor elektrik Fox R. Ini lumayan laku nih si Fox R. Gitu. Yuk kita jalan lagi. Nah, kelupaan tadi. Ternyata dia bawa juga nih Fox 200 elektrik. Nih bentuknya udah mulai agak kotak-kotak ya, kayak elektrik pada umumnya. Coba kalau dari depan ya. Nah, kalau ini Fox 200 macan. Waduh. Gua nggak tahu nih kenapa dibilang macan, apakah karena cover joknya dibikin pakai motif macan, loreng-loreng. Ini harganya tadi 11 jutaan. Ini lebih murah lagi daripada yang Fox R elektrik. Gitu. Ada dua warna, ada yang putih sama yang silver. Nih kalau yang silver. Fox 200 elektrik. Harganya 11,5 juta. On the road Jadetabek. Oh, ada 3 warnanya. Ada Milky White, Titanium Grey, sama Noir Black. Noir Black-nya kayaknya ada di situ tuh. Kalau teman-teman lihat tuh. Iya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Harusnya editornya digedein tuh. Harusnya kalau nggak males. Ya nggak? Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya kita mau lanjut ke booth 2 pabrikan gede, tinggal Yamaha sama Honda kalau nggak salah yang belum ya. Yuk kita ke sana. Nah teman-teman, kali ini kita udah di booth Yamaha. Yamaha sebenarnya di belakang sana. Mau lihat nggak? Deketan dikit, walaupun belum bisa diintip ya. Cuman mungkin teman-teman udah bisa nebak kira-kira itu motor apa. Nah, karena kita ini datangnya di hari pertama, jadi ada beberapa pabrikan yang belum dibuka nih, belum nge-spill dia bawa motor apa aja. Cuman dari info yang beredar ini X-Max yang baru. Salah satu fiturnya kalau nggak salah dia udah kayak Forza tuh, windshieldnya udah bisa dinaik turunin otomatis gitu. Ya, selain X-Max dia bawa juga motor yang lumayan bikin heboh,
di sosial media ya, karena waktu launching tuh ini motor banyak yang disiksa, ada yang diangkat, dijatoin, terus dilempar ke mana? Sungai, kemasukan air. Adalah Yamaha Gear Ultimate kalau nggak salah ya. Gear Ultimate gitu. Ini ada juga motor yang dimodif sama Katros kalau nggak salah, Katros Garage untuk Warkop Polim. Motornya siapa? Gofar ya? Ya, betul. Ini yang dimodif. Gue suka ini sih, fasad depannya yang berubah banget. Ini kalau nggak salah ada, gue lupa antara Honda atau Yamaha klasik yang model bentuknya kayak gini nih. Lupa gue apa. Yang bikin nyohor sih sebenarnya ini nih. Lampunya pakai pia dua. Itu bikin sombong aja. Mungkin nggak perlu dinyalain, cuman kalau di parkir ngeliat sombong. Bawaannya yang pasti jangan sampai dicolong, karena ini cuma pakai baut doang. Janganlah, kasihan gitu. Selain itu dia masih bawa Villano juga, Villano, Fazio, ada Lexi 155 juga di sini yang S. Dia mesinnya sama kayak NMAX biasa, sama Aerox sama. Ini lumayan jadi pilihan, banyak juga yang milih ini karena harganya jauh di bawah NMAX sama Aerox gitu. Udah gitu enaknya dia decknya nggak ada punuk kayak di tengah. Jadi kalau teman-teman yang buat rumah bawa galon, bawa gas, ini masih bisa. Cuman nggak enak kayak dia adalah tangkinya kecil. Gua nggak tahu ini udah dirubah jadi lebih besar atau enggak. Kayaknya sih belum. Tangkinya kalau salah 4 literan. Padahal walaupun motor irit, cuman zaman sekarang tangki 4 liter tuh kayak lo berasa bawa Beat gitu ya. Terus ada Aerox yang baru situ. Ada Aerox yang bukan baru-baru banget. Kalau yang ini modifan nih. Ini hasil modifan. Ini yang standar ya. Aerox baru sama NMAX yang terakhir keluar. Gitu. Ini sih dua motor kayaknya udah di launch duluan, jadi bukan yang pertama kali sekarang. Gitu aja sih yang mau di launch sekarang, cuman X-Max, tapi masih ditutup, belum di launch. Gitu deh. Jadi kita selesain dulu nih Yamaha, mau pindah ke booth Honda. Cuman kalau teman-teman lihat deh di shot dulu, booth Honda-nya rame banget, kayak lagi mau ada launch sedikit atau apa ya, ramah tamah kali ya. Gitu. Jadi sebelum kesana kita istirahat dulu, bos, aus. Oke? Yuk. Ya, Oji Friends. Setelah tadi ada launching sedikit di booth Honda, ternyata bukan launching sih. Dia kayak memperkenalkan pembalap-pembalap juniornya yang ikut kejuaraan pakai motor Honda. Gitu. Sekarang kita di booth Honda ada motor yang kemarin lumayan sempat digoreng sedikit ya. Motor-motor elektrik ya, ada QE, Icon E sama M1E. Ini kemarin berapa? 2 bulan, 3 bulan yang lalu dia sempat didiskon gede banget. Cuman kayak Honda tuh kayak ngabisin stok. Jadi setelah barangnya habis udah diskonnya tutup. Jadi yang sempat ngambil Honda elektrik ini beruntung deh, karena harganya sekarang balik lagi ke normal. Gitu. Nah, habis dari elektrik, dia juga masih ada Vario. Honda masih ngebawa motor-motor andalannya, masih ada Vario, Beat Street, Vario 160. Dan ini masih ada, ini kayaknya udah dimodif ya, PCX 160. Gitu. Nah, salah satu line up yang dibawa sama Honda ada ADV 160 Roadsing yang baru ya. Kebetulan warnanya gue suka banget nih, dia kayak brown atau bronze gitu ya, metalik dan glossy banget. Karena dia udah, setahu gue karena dia udah Roadsing, jadi fitur-fitur Roadsing yang sama kayak ada di PCX ada juga di sini. Ini asik sih buat orang yang suka touring, jalan-jalan jauh, ini menarik. Selain itu ada juga PCX. PCX juga untuk sebelumnya udah ada yang Roadsing ya. Cuman ini gue nggak tahu dibilangnya facelift atau gen baru ya, karena dia ini juga udah berubah nih.
itunya udah berubah. Terus di stangnya, kalau dulu kan CX itu stangnya telanjang ya, besi doang. Sekarang dia udah pakai cover. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, jangan lupa, ini motor gua nggak tahu siapa yang beli, cuman selalu masih dijual aja sama Honda, Supra GTR. Mungkin buat karena DNA Hondanya di road race kali ya, jadi masih dipertahankan. Gitu. Yuk kita jalan lagi. Nah, selain itu dia masih bawa Honda Stylo, masih dibawa. Ada Scoopy juga. Ini ada Scoopy yang kerja sama apa nih? Scoopy XPD. Honda Scoopy warnanya ini cocok banget untuk cewek yang unyu-unyu gitu ya, anak-anak SMA atau SMA udah boleh punya SIM belum? Belum ya? Belum semua, mungkin kelas 3 gitu, kalau over 17 tahun udah bisa nih bawa kendaraan ini. Ingat harus punya SIM dulu baru bawa motor. Ini lucu nih buat anak-anak itu. Nah, berikutnya kita coba masuk ke big wing-nya Honda ya, sana. Biasanya motor-motor CBU tuh. Yuk. Nah, di sini juga dia bawanya ternyata 150 CRF 150L. Nih, dan juga dia masih ngebawa motor di sampingnya ini, CB 150X. Nah, udah dikeluarin. Nah, sama itu kalau teman-teman lihat tuh di depan tuh yang lagi interview kayak salah satu pembalapnya Honda ya, AHM. Entah di kejuaraan apa, gue lupa namanya. Ini mungkin juga motornya kecil-kecil, motor dia ini dipakai. Gitu. Selain itu dia masih bawa Honda 250 CBR. Dan kalau yang apa ya, CBU-nya dia bawa Transalp juga, Transalp 750. Ini udah keluar berapa? 2 tahunan kayaknya. Yang pakai juga udah banyak. Ini apa ya, ciri khas Honda lah ya, motor yang reliable untuk dipakai kemana-mana, jalan-jalan. Dia juga bannya enak nih, udah 1921 ya. Jadi buat ngelintasin jalan kayak apa aja harusnya udah aman. Habis itu ini dia, motor yang selalu kita bilang Honda overpriced ya untuk harganya. Dia punya 3 varian di sini. Kalau yang pertama nih ada Honda Dax. Semua mesinnya sama 125. Ini Honda Dax, dan ada lagi juga Honda CT 125. Ini kebetulan harusnya kita udah nge-review ini mungkin minggu depan kali ya. Ini udah tayang juga Honda CT 125-nya. Sama yang terakhir Super Cup 125. Ini semua basic mesinnya sama semua. Sama 125 cc dengan range harga yang mirip-mirip semua. Gitu. Jadi lumayan mahal buat kaum yang mendang-mending. Ya, cuman buat teman-teman yang udah nggak mikirin duitnya dari mana sih, harusnya senang-senang aja ya. Apalagi yang ini sih, kalau gue tertarik banget sama yang CT 125 karena kebetulan gue suka hobinya touring, motoran jauh-jauh. Nah, ini lebih cocok untuk dipakai jalan-jalan jauh. Gitu ya teman-teman. Nah, Oji Friend, capek juga ya, udah keliling di IMOS 2025. Udah banyak, kayaknya ada berapa? 9, 8 pabrikan yang buka booth di sini. Mungkin ada yang belum kita sempat lihat karena sebenarnya di sini selain motor, nampilin motor, ada juga booth-booth kecil yang kayak aparel, ban, kayak di samping nih ada nih IRC gitu. Jadi sebenarnya banyak juga booth-booth pendukung dari motoran nih. Gitu aja. Paling jangan lupa untuk di like, comment, subscribe channel kita. Terus kunjungin juga, sekarang kita udah punya website di autogears.com. Terus sosial medianya jangan lupa juga, di TikTok ada, di IG ada, semuanya ada di sini lah nanti. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih udah nontonin, dan apa ini? Cabut.